Inilah ekspektasi versus realita. Siapa sangka, dari sebuah Honda Mega Pro Monoshock, dengan budget mahasiswa, dan part beli online, bisa lahir Honda Mega Pro Scrambler dengan aura ala Ducati. Inilah video proses customnya. Awalnya, seorang mahasiswa datang ke tempat saya membawa sebuah motor Honda Mega Pro Monoshock. Terlihat motornya masih standar pabrik dan biasa saja. Setelah memperkenalkan diri dia lalu menyampaikan niatnya untuk mengcustom motornya. Dan dia sudah bawa referensi yang dia mau. Saya melihat gambar yang ia bawa, dan di situ terlihat motor custom yang sudah di-custom bergaya Ducati Scrambler, dan dia mau motornya di-custom persis seperti di gambar. Dan setelah saya pelajari tingkat kesulitannya langsung saya oke kan? Tapi ceritanya tidak sampai di situ saja, ternyata dia sudah membeli beberapa part body custom yang harus saya pasangkan nantinya di Honda Mega Pro ini, seperti tangki, jok, tutup baterai, fender depan dan belakang, lampu stop, dan speedometer, sehingga saya tidak perlu lagi membuatnya dari nol. Bagi saya ini pekerjaan custom yang simpel saja. Konsepnya jelas mengarah ke gaya Scrambler modern, terutama dari bentuk tangkinya yang sangat identik dengan garis desain Ducati Scrambler. Tapi saya juga harus realistis. Custom motor itu bukan cuma soal tempel part, harus dipikirkan. Proporsi dot handling, kekuatan rangka, dan tentu saja biaya kerjanya. Setelah diskusi cukup lama, akhirnya kami sepakat. Part yang diubah hanya part yang sudah dia beli. Selebihnya tetap pakai part asli Honda Mega Pro. Tidak ada part handmade ekstrim, custom simple, tapi tetap punya karakter. Karena menurut saya custom itu bukan soal mahal atau tidak, tapi soal bagaimana memaksimalkan apa yang ada. Dan proses pun dimulai. Semua bodi asli Honda Mega Pro saya bongkar satu persatu. Jok dilepas, bodi samping dilepas, bodi belakang dilepas, spakbor belakang, tangki, sampai spakbor depan juga ikut turun. Dalam tahap ini, saya selalu memperhatikan satu hal. Apakah rangka aslinya masih proporsional untuk konsep baru? Karena seringkali, justru rangkalah yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah konsep. Apakah bisa pakai yang asli atau harus diubah? Dan dari awal saya sudah tahu, bagian yang pasti berubah adalah subframe. Kenapa? Karena jok yang dia beli punya kontur berbeda dengan jok standar Mega Pro. Kalau dipaksakan tanpa modifikasi, hasilnya pasti aneh. Dan motor custom yang aneh itu bukan keren, tapi gagal. Setelah semua bodi asli dibuka, saya mulai dari bagian paling penting, tangki. Karena di motor custom, tangki itu adalah wajah. Kalau tangki cocok, setengah karakter sudah jadi. Saya angkat tangki baru yang bentuknya mirip Ducati Scrambler itu, lalu saya coba posisikan ke rangka Mega Pro. Dan seperti yang sudah saya duga, tidak langsung plug and play, saya harus buat dudukan tangki baru dari nol. Posisinya harus presisi, tidak boleh terlalu maju, tidak boleh terlalu mundur. Dan yang paling penting, tidak mengganggu handling stang saat belok penuh. Karena percuma motor keren kalau belok mentok tangki. Setelah ukur, potong, dan las dudukan depan, akhirnya posisi tangki mulai terlihat menyatu. Dan di situ saya mulai bisa membayangkan hasil akhirnya. Mega Pro ini pelan-pelan mulai kehilangan identitas lamanya. Aura Scrambler mulai muncul. Setelah dudukan depan aman, saya lanjut buat pengunci belakang sebagai penahan supaya tangki tidak goyang saat motor dipakai jalan. Project ini sebenarnya tergolong custom simple, karena sebagian besar part adalah beli jadi. Tidak ada part handmade ekstrim. Tidak ada ubahan besar di kaki-kaki. Tapi justru disinilah tantangannya, bagaimana membuat motor terlihat berbeda, tanpa terlalu banyak ubahan besar, bagaimana membuat Mega Pro tetap Mega Pro, tapi punya rasa Ducati. Dan langkah berikutnya akan jadi momen paling krusial, saya akan potong rangka belakang. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menyelaraskan garis rangka dengan kontur jok. Karena dalam dunia custom, garis lurus dan garis patah itu bisa mengubah keseluruhan karakter motor, dan proses potong rangka inilah yang akan menentukan apakah proyek ini berhasil jadi Scrambler proporsional, atau cuman Mega Pro yang dipaksa beda. Kalau sekarang masuk ke bagian yang lebih serius, rangka belakang. Rangka belakang asli Honda Mega Pro ini jujur saja tidak cocok dengan model jok yang sudah dibeli customer saya sebelumnya. Dan kalau dipaksakan, hasilnya pasti aneh. Proporsi motor jadi nggak enak dilihat. Jadi solusinya cuma satu, potong. Iya, rangka belakang saya potong, tapi potong rangka itu bukan asal potong lalu sambung. Ini bagian yang menentukan keamanan dan kekuatan motor. Apalagi nanti rangka ini akan menopang beban penumpang. Kebetulan customer sudah membelikan besi U untuk rangka belakang. Panjangnya saya sesuaikan dengan jok yang sudah dibeli. Untuk proyek ini bukan jok yang menyesuaikan rangka, tapi rangka mengikuti desain jok supaya garis motor tetap clean dan proporsional. Setelah ukuran pas, bagian rangka yang sudah dipotong saya siapkan untuk penyambungan. Tapi sebelum dilas, ada satu langkah penting yang harus dilakukan sebelum menyambung rangka motor. Saya isi dulu bagian dalam pipa rangka dengan pipa yang lebih kecil, fungsinya sebagai penguat di dalam sambungan. Jadi ketika besi U dilas ke rangka asli, pipa ini tidak hanya menempel di permukaan luar saja, ada tulang penguat di dalamnya. Dengan cara seperti ini, kekuatan sambungan jauh lebih terjamin. Ini bukan cuma soal tampilan, ini soal kekuatan dan keamanan. Setelah semuanya presisi, barulah saya lakukan pengelasan.
Lasnya juga tidak boleh setengah-setengah. Karena sekali lagi, rangka belakang ini nantinya menopang beban orang. Setelah selesai dilas, saya cek ulang kekuatannya. Baru kemudian saya rapikan menggunakan gerinda supaya hasilnya halus dan siap ke tahap finishing. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Budget pelajar itu berapa sih versi bengkel custom? Untuk proyek ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video awal, beberapa part memang sudah dibawa langsung oleh customer, seperti tangki, fender, tutup baterai, speedometer, jok, BCU, lampu stop, sein dan beberapa part kecil lainnya. Artinya saya tidak menghitung lagi biaya pembelian part tersebut. Lagian untuk motor ini tidak ada pengerjaan rangka yang begitu ribet, hanya banyak bikin dudukan baru saja. Sehingga saya menghitung jenis pekerjaan hanya pada 3 poin saja, yaitu metal work yang meliputi potong rangka, fabrikasi, dudukan, kemudian painting, rewiring kelistrikan, dan merapikan keseluruhan motor. Semua itu hanya dipatok biaya 6 juta rupiah saja. Menurut kawan, dengan pekerjaan custom seperti ini, dan dengan anggaran custom seperti itu, apakah termasuk murah atau mahal? Atau bisa dibilang budget pelajar? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, budget pelajar itu bukan berarti murahan, tapi bagaimana caranya tetap maksimal di hasil dengan biaya yang realistis. Hari ini kita lanjut ke pemasangan fender belakang. Dan fender ini juga sudah dibeli duluan oleh customer. Artinya, saya tidak bisa ubah ukuran fender, saya yang harus menyesuaikannya di rangka. Langkah pertama tentu saja bukan langsung las, saya posisikan dulu fender di tempat yang seharusnya. Saya lihat dari samping, terlalu panjang ke belakang nggak, terlalu pendek nggak, proporsinya dengan rangka gimana, dengan jok nanti gimana, karena motor custom itu soal garis, soal flow. Dari tangki ke jok ke fender, harus nyambung. Setelah saya rasa posisi sudah pas, nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju, barulah saya tandai titik dudukannya. Bukan asal pasang. Untuk dudukan bautnya, saya potong besi strip sesuai lebar rangka. 2 buah, simple kelihatannya, tapi harus presisi. Kalau beda 2-3 mili saja, fender bisa miring. Setelah dipotong, saya pasang di titik yang sudah ditandai. Lalu saya las permanen ke rangka. Disinilah ketelitian main. Karena kalau bracket sudah dilas dan ternyata meleset, harus potong ulang dan itu ribet. Jadi tidak asal las. Setelah bracket jadi, saya buat lubang baut pengunci fender. 2 titik, kenapa 2? Supaya fender tidak bisa geser, tidak goyang, dan tidak bergetar saat motor dipakai jalan. Dari lubang yang sama, saya juga tandai dan bor bagian fendernya. Jadi posisi baut benar-benar lurus dan presisi. Tidak asal bikin lubang. Sekalian saya buatkan lubang untuk dudukan baut jok, jadi sekali kerja beres 2 fungsi. Dan momen yang paling saya suka adalah saat fender dipasang pertama kali ke bracket yang baru dibuat. Kalau masuknya pas, itu rasanya puas banget, dan alhamdulillah posisinya presisi. Belum selesai sampai di situ, sekarang giliran lampu stop. Ini juga part yang sudah dibeli sebelumnya, saya posisikan dulu karena lampu belakang itu penentu tampilan scrambler ini kelihatan clean atau berantakan. Terlalu maju, aneh, terlalu mundur, kayak motor odong-odong. Saya cari titik tengah visualnya. Setelah pas saya tandai, lalu saya bor lubang bautnya. Jadi tidak asal diletakkan. Dan ketika lampu terpasang, garis belakang motor ini mulai kelihatan karakternya. Sekalian saya pasang lampu sein. Bracketnya sudah ada di BCU yang kita pasang kemarin. Jadi tinggal posisikan dan kencangkan, pelan-pelan. Bagian belakang mulai hidup dan mulai terlihat perubahannya. Karena motor ini akan dipakai jalan bukan pajangan. Kekuatan rangka itu penting. Saya tambahkan tulangan bawah sebagai penguat rangka. Custom itu bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal struktur. Terakhir, momen yang saya tunggu, saya pasangkan jok yang sebelumnya sudah saya sesuaikan dengan rangka. Dan ternyata, masuk, pas, rapat, itu artinya ukuran rangka, posisi bracket, fender semua sudah tepat. Di titik ini, pengerjaan sudah 50% selesai, dan bentuk Mega Pro Scrambler ini sudah mulai kelihatan. Dari proyek ini saya selalu belajar satu hal. Dalam custom motor, yang mahal itu bukan partnya, tapi proses berpikirnya, presisi, kesabaran, dan keberanian ambil keputusan saat menentukan posisi. Karena sekali salah potong, nggak bisa diundo. Jadi menurut kawan-kawan, apakah custom motor seperti ini gampang tinggal beli part dan pasang? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Selanjutnya saya buat dudukan baru untuk tutup baterai custom. Posisinya saya sesuaikan dengan kondisi rangka Mega Pro ini. Tidak asal tempel, semua harus pas dan tetap enak dilihat. Kemudian saya buat dudukan untuk fender depan custom. Setelah bagian ini selesai, semua bodi baru sudah terpasang semua. Lalu masuk tahap pengecatan. Warna yang diminta dominan hitam, simple, maskulin, minimalis. Karena kadang yang sederhana justru paling berkelas. Setelah semua dicat ulang, proses terakhir adalah perakitan. Semua bagian saya pasang kembali satu persatu. Dan inilah hasil akhirnya. Honda Mega Pro Monoshock bergaya Scrambler. Sesuai permintaan customer saya. Sekarang motor ini sudah tampil beda dari kebanyakan motor custom lainnya. Walaupun modifikasinya tergolong simple dan murah. Custom motor murah bukan berarti murahan. Murah itu soal strategi. Murah itu soal pintar memilih part. Murah itu soal tahu mana yang prioritas. Mahasiswa ini tidak memaksakan beli part mahal semua. Dia beli part yang memang menunjang tampilan.
Sisanya saya maksimalkan dengan skill dan kreativitas. Motor mahal bisa dibeli siapa saja yang punya uang, tapi motor yang punya cerita, itu hanya dimiliki oleh mereka yang berani bermimpi dan berproses. Dan proyek ini bukti nyata, dengan budget mahasiswa, dengan konsep yang jelas, dengan eksekusi yang rapi, hasilnya tetap bisa bikin bangga. Setiap potongan rangka yang saya las, setiap dudukan yang saya buat, itu bukan cuma besi yang disambung, itu mimpi anak muda yang sedang dibentuk. Dan bagi saya pribadi, itulah kenapa saya tetap cinta dengan dunia custom motor. Kalau kawan lebih pilih motor mahal tapi biasa saja, atau motor sederhana tapi penuh karakter, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka proses custom seperti ini, follow sekarang, karena masih banyak proyek sederhana, yang hasil akhirnya bikin kamu mikir 2 kali. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.